Om Swastiastu, selamat siang guys, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu dan selalu dalam lindungan Tuhan. Oh ya, di menit kali ini kita akan membahas 4 poin, yaitu poin 35 sampai dengan poin 38. Nah guys, setelah tadi aku share ke 4 poin itu di WhatsApp kelompok dan kalian juga sudah mencermati ke 4 poin itu, sekarang aku pengen nanya nih sama kalian, apa yang paling kalian sukai dan yang menarik buat kalian di materi poin 35 sampai 38 ini? Dan mengapa kalian menyukai halaman atau bagian itu? Mungkin ada yang ingin berpendapat? Siang guys, aku Mani, absen 35, izin untuk berpendapat. Yang aku suka dan menarik buat aku di poin 35 ini adalah pada penjelasan kedatangan bangsa Portugis ke Indonesia. Karena di sana kita dapat tahu tujuan dari bangsa Portugis datang dan melakukan penjajahan kepada bangsa Indonesia itu apa aja. Terima kasih, semoga jawaban saya bisa membantu. Oke, bagus Mani. Nah, karena Gangganya berhalangan untuk mengikuti meet pada hari ini, jadi saya akan menggantikan Gangga. Nah, yang aku sukai dan yang menarik buat aku di poin 36 ini adalah tentang hak-hak istimewa yang dikenal dengan hak oktroy. Karena dengan adanya penjelasan tentang hak oktroy, kita dapat mengetahui kejamnya Belanda memaksa kerajaan Indonesia untuk menandatangani kontrak monopoli dengan berbagai cara. Menurut Prabandari dan Agus tentang pendapat dari poin 37 dan 38 bagaimana? Guys, aku Prabandari, absen 27, izin berpendapat. Yang aku sukai dan menarik buat aku di poin 37 ini adalah tentang penjelasan dari dampak negatif pengaruh kebijakan sistem tanam paksa. Karena kita dapat mengetahui penderitaan yang dialami oleh rakyat pada masa itu. Nah, kalau pendapat Agus tentang poin 38 bagaimana? Siang semua, aku Agus, absen 12, izin untuk berpendapat. Yang aku sukai dan menarik buat aku di poin 38 ini adalah tentang pengertian dari sewa tanah. Karena di sana kita dapat mengetahui pengertian dan penjelasan dari sewa tanah. Oke, terima kasih untuk kalian bertiga karena sudah berpendapat di meet kali ini. Nah, aku pengen nanya lagi satu sama kalian, bagaimana cara kalian menerapkannya apabila kalian sudah dewasa? Apa ada yang berpendapat? Siang guys, aku Mani, aku izin untuk berpendapat. Kalau dari aku sendiri yang bakal aku lakuin untuk poin 35 ini pas aku udah dewasa nanti, aku bakal mempertahankan bangsa ini supaya tidak dijajah lagi dengan kemampuan yang aku miliki, yaitu dengan cara rajin belajar supaya ilmu yang aku dapatkan sekarang berguna bagi bangsa Indonesia untuk kedepannya. Terima kasih, semoga jawaban saya bisa membantu. Nah, kalau menurutku sih yang bakal aku lakuin pas aku udah dewasa di poin 36 ini, jika nanti aku memiliki perusahaan rempah-rempah, aku bakal menjual hasilnya sesuai dengan harga yang berlaku di Indonesia dan aku bakal mensejahterakan semua produsen penghasil rempah-rempah itu. Nah, kalau jawaban dari Prabandari dan Agus bagaimana? Siang guys, kalau dari aku sendiri sih, kalau yang akan kulakukan untuk poin 37 pas aku udah dewasa adalah jika suatu saat aku menjadi pemimpin, aku akan mensejahterakan mereka dan menghapuskan seluruh penderitaan rakyat supaya kejadian seperti kerja paksa tidak terulang lagi seperti dulu. Oke, kalau pendapat dari Agus bagaimana? Siang guys, aku Agus, aku izin menjawab. Kalau dari aku yang bakal aku lakuin untuk poin 38 pas aku udah dewasa adalah aku bakal melakukan aku menjadi orang besar. Pada saat dewasa nanti aku bakal memberikan pengaruh positif untuk rakyat Indonesia. Oke, terima kasih Agus atas jawabannya. Kira-kira kesimpulan dari keempat poin ini apa aja guys? Nah, jadi untuk kesimpulan dari poin 35 adalah kedatangan bangsa Barat sangat tidak disenangi masyarakat Indonesia. Apalagi kedatangannya penuh dengan penolakan di Indonesia karena niat mereka yang ingin menguasai Indonesia. Sedangkan untuk kesimpulan dari poin 36 adalah monopoli perdagangan merupakan penguasaan pasar atau perdagangan yang dilakukan secara satu persatu atau sedikit perusahaan. Dan untuk kesimpulan dari poin 37 dan 38 akan dibawakan oleh Prabandari. Untuk kesimpulan poin 37 adalah kerja paksa atau kerja rodi dilakukan oleh Belanda untuk membangun beberapa fasilitas yang dibutuhkan dalam mencegah serangan dari Inggris dan kepentingan lainnya. Dan untuk kesimpulan poin 38 adalah sistem sewa tanah memiliki suatu sifat positif dan negatifnya. Dan sistem sewa tanah itu sendiri memiliki arti seolah-olah bahwa rakyat tidak memiliki tanah, tetapi sebenarnya yang terjadi adalah tanah tersebut adalah milik rakyat. Oke,
tidak sadar ya kita sudah berada di akhir meet. Nah, sebelum aku tutup meet kali ini, ada baiknya kita melakukan sesuatu dokumentasi sebagai bukti bahwa kita sudah melakukan meet pada siang hari ini. Sekian meet hari ini, aku tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.